Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Rashid Behaki. Kali ini gue bukan mau review film atau series, tapi anime. Nah, tapi sebelum itu gue mau ngingetin dulu ke teman-teman yang nonton buat join membership Cinecrip di bawah di description. Tinggal diklik aja. Terus ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana. Yang penting mendukung konten-konten Cinecrip dengan join membership. Gue mau review kali ini anime yang judulnya adalah Dandadan. Nah, pasti para wibu kayak gue gini pasti tahu sih, dan emang nunggu-nunggu juga sebelum tayang di Netflix. Jadi ini baru tayang itu berarti kurang lebih 2,5 bulan yang lalu, terus baru banget selesai kemarin nih. Jadi masih hangat-hangatnya. Mangganya juga belum lama, sebenarnya dari tahun 2021. Jadi ya 3 tahun abis itu langsung dibikin anime, dibikin sama Yukinobu Tatsu, yang ceritanya cerita remaja pasti ya, shonen gitu, tapi beda banget. Nah, si Dandadan ini itu ada 12 episode season pertama. Katanya sih akan ada season kedua, semoga, karena emang gue tunggu banget juga. Endingnya tuh nanggung banget. Kalau anime sendiri itu dibikin sama Saru Studio, itu yang bikin Japan Sing. Nah, ceritanya sendiri kalau Dandadan ini menceritakan 2 tokoh utama, yaitu pertama Ken Takakura atau Okarun sama Momo Ayase. Nah, 2 orang ini tuh punya latar belakang yang sangat berbeda. Pertama, si Okarun, dia cowok nerd banget, geek banget malah sama sesuatu, yaitu alien. Nah, dia suka alien ini karena dia nggak punya temen, terus dia membayangkan kalau alien itu bisa jadi temen gitu ya. Tapi ternyata, nah gimana ceritanya nanti. Nah, kalau satu lagi, Momo Ayase, dia tuh nggak percaya banget sama alien, kebalikan, tapi dia percaya sama adanya hantu. Dan dia juga ternyata punya kemampuan anak indigo gitu lah. Momo sama Okarun ini sangat bertabrakan, tapi mereka ini saling peduli satu sama lain sebenarnya waktu di episode pertama. Mereka saling menantang satu sama lain untuk, kalau lu nggak percaya alien, kita buktiin. Kalau lu nggak percaya hantu, kita buktiin. Terus mereka misah di 2 tempat. Si Okarun ke Nenek Turbo, si Momo ini ke tempat yang katanya ada alien. Ternyata mereka ketemu yang mereka takuti, dan bukan takut ya, yang mereka tidak percaya itu. Dari situ mulai dekat, dan mereka berdua mulai kerjasama untuk membasmi alien-alien dan juga hantu-hantu yang jahat gitulah, karena itu selalu muncul di dalam hidup mereka. Nah, mereka ini tertarik satu sama lain gitulah, jadi ada bumbu-bumbu cintanya. Nah, tapi nggak cuma itu teman-teman, saudara-saudara, karena gambarnya itu sangat vulgar sekali, sangat dewasa sekali gitu. Buat anak-anak remaja sih bisa-bisa aja ya, tapi ya pokoknya vulgar dan berani banget. Dari openingnya aja nih, itu bagus banget sih. Kayak lagunya tuh ada klenik-kleniknya, tapi tetap popnya, tetap funnya gitu, tetap dapat. Terus kayak gambarnya juga, si openingnya tuh kayak ada dance-nya gitu. Terus ada hantu-hantunya, ada alien-aliennya juga ditampilin. Terus ada tokoh-tokoh utamanya udah pasti. Dari gambarnya menurut gue suka banget pemilihan warnanya sih. Warnanya tuh ketika lu baca mangganya, ya punya bayangan sendiri kan warnanya gimana. Tapi kalau ini dibikin warna yang kayak gini, menurut gue cocok banget gitu. Ada sedikit misterinya pasti ya, ada hantunya juga, ada aliennya di sini, ada sci-fi-nya gitu. Tapi tetap colorful juga. Pemilihan color palette-nya menurut gue bagus banget sih. Dan di sini tuh mainnya tuh ada shadow, ada highlights yang di animasinya tuh kayak gitu. Itu kayak mungkin gak sebagus Demon Slayer, tapi bagusnya juga ini warnanya tuh tetap keluar dan bagus gitu sih, nggak kayak flat aja. Dari segi ceritanya menurut gue anjir, ini cerita yang kayak mungkin sederhana banget, atau mungkin punya keinginan itu gitu. Cowok cupu ketemu cewek gaul terkenal, terus mereka bisa ketemu bareng, itu kan umum. Tapi nggak umum ya, mereka satu suka alien, satu suka hantu, terus mereka digabungin. Awalnya mereka nggak percaya satu sama lain, terus jadi percaya. Terus abis itu yang ngomongin hal-hal dan kerjasama dengan cara-caranya mereka gitu ya. Satu dengan kekuatan psychicnya si Ayase, terus si Okarunnya juga tiba-tiba jadi Nenek Turbo, masuk arwah Nenek Turbo yang akhirnya dia kayak kesurupan gitu lah kalau di Indonesia kali ya. Tapi treatmentnya di sini juga ceritanya nggak cuma itu, tapi kayak bumbu-bumbu komedinya, treatment kayak bercanda yang vulgarnya juga banyak banget. Momen-momen vulgar gimana, ada kayak mereka tiba-tiba ciuman dan telanjang gitu teman-teman. Pokoknya itu menurut gue kayak wow, berani banget, tapi itu kayak hal yang menarik sih menurut gue. Terus alien sama si hantunya juga aneh-aneh sih. Aliennya apalagi mesum banget gitu ya, kita di episode pertama udah tahu gitu. Terus si hantunya juga anjir aneh banget, hantu-hantunya gitu ya. Cukup breakthrough sih menurut gue sih ceritanya. Menarik banget. Terus karakter-karakter di sini juga ya mungkin emang komikal banget gitu ya, tipikal manga atau anime banget yang lebay gitu ya. Yang satu cupu banget, dibikin cupu banget gitu si Okarun. Terus ada yang temennya waktu kecilnya si Jin itu kayak keren, ganteng, tapi dibikin beda banget, kayak wah dia ceriwis gitu. Terus si Aira cewek pinter, populer, jaga image banget, tapi ternyata dia itu punya latar belakang yang juga
menarik untuk ceritakan. Ternyata nggak sebaik itu dia juga, itu keren sih. Abu-abu banget gitu, nggak hitam putih gitu karakternya, itu menarik. Emang seasonal ya, jadi cuma 12 episode, padahal pengennya lebih gitu ya, mungkin bisa lebih 15 ya, atau 24 lah sekali ya, kayak Blue Lock atau yang lainnya. Kurangnya lagi mungkin ini nggak akan cocok ke semua penonton gitu ya, apalagi penonton anime yang baru atau masih muda banget, cukup vulgar dan kayak bercandanya nggak masuk. Tapi nggak tahu ya, kalau gue sih seru banget, komedinya tuh beda gitu, kayak komedi yang dewasa lah. Hantu-hantu dan juga aliennya kali ya. Hantu alien ini bener-bener apa ya, aneh sih bisa dibilang. Ada nenek turbo, terus juga ada hantu akrobatik. Itu sih kayak apaan sih gitu. Mungkin ada sebagian orang yang ini apaan sih, aneh banget gitu kali ya. Itu yang mungkin aja nggak cocok sama orang, tapi jujur gue personally suka banget. Anehnya tuh dapet banget, udah mending dibikin aneh sekalian gitu sih. Itu oke banget sih treatmentnya. Kalau adegan atau mungkin episode yang gue paling suka, pasti banyak banget yang sepakat, itu episode 7 ya. Ternyata ada hantu akrobatik yang menggentayangi si Aira. Ternyata itu sangat emosional dan bagus banget merangkanya dalam satu episode. Di 20 menitan itu bisa banyak banget yang dikasih tahu gimana latar belakangnya Aira, terus juga hantunya juga dikasih tahu latar belakangnya, dan Momo dan Ocaron di sini bisa melihat dari sudut pandang itu dan gimana diselesaikannya juga dengan bagus sih menurut gue. Abis itu kan Aira punya kekuatan akrobatik ya, jadi itu bagus banget lah, pokoknya nonton aja episode 7. Terus selain episode 7 sebenarnya gue suka banget episode 1. Episode 1 tuh gila, dari rangkaian aja dipikirin banget menurut gue gimana sih Momo itu suka sama cowok yang namanya Kenta Kakura. Endingnya di episode 1 itu keren banget lah, pokoknya di reveal. Terus shootnya, pemilihannya gila, treatmentnya di akhir tuh kayak mereka jalan bareng-bareng, terus kayak Ocaron dia berusaha pengen ngomong tapi susah banget gitu ya, masih cupu banget, nggak berani ngomong karena nggak punya temen gitu. Itu keren banget sih treatmentnya menurut gue. Salut gue sama Saru Studio yang bisa membuat manga ini tuh jadi lebih kaya dan lebih bagus lagi sih dari si manganya sendiri gitu. Kalau skor gue ini tinggi sih buat gue, ini 9/10. Gue suka banget overall ceritanya dari awal sampai episode 12, pemilihannya juga episode-episode di sini tuh bagus dan kaya informasinya. Nah gue nggak tahu, gue belum baca manganya sampai sejauh itu, tapi pemilihan dari manganya yang banyak itu pasti kan dipotong-potong nih. Nah ini dipilih dari 12 episode yang pack, menurut gue yang padat banget dan bagus. Oke segitu aja, terima kasih. Jangan lupa join membership Cinecrip, udah ada di bawah. Terus nyalakan notifikasinya, subscribe pastinya, follow juga Instagram kita, TikTok kita juga, Discord kita juga. Oke, dadah, assalamualaikum.